Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imdadur Rahman dari kelas KPI 4A. Izinkan kami untuk menjelaskan sebuah judul berkenaan dengan ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking oleh dosen pengampu kita, Bapak Tubagus Wahyudi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tema dengan judul kepatuhan kepada ulil amri. Kita sebagai masyarakat yang berbangsa bernegara, suatu hal pasti patuh ataupun menaati peraturan atau yang ada dalam negara kepada ulil amri atau pemerintahan yang ada. Namun sebelum kita menjauh dari pembahasan ini, saya akan menyinggung sedikit terkait kata kepatuhan. Karena menurut saya pribadi ada suatu hal yang menarik jika kita mengambil pembahasan dari kata kepatuhan sendiri. Dalam kata kepatuhan terdapat dua kata yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kata patuh, dan yang kedua yakni adalah kata Tuhan. Patuh sendiri yakni adalah menaati atau taat terhadap suatu peraturan. Sedangkan Tuhan yakni adalah zat yang kita sembah. Apa yang menarik dalam pembahasan kita kali ini? Yakni dalam hal kita berbangsa dan bernegara, patuh dan Tuhan saling berkaitan. Terlebih kepada ulil amri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa Allah menggunakan kata-kata yang beriman? Karena orang yang beriman sudah pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, output yang baik. Oleh karenanya yang disinggung adalah orang yang beriman. Orang yang beriman untuk apa? Yang pertama yang di sini adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullah, taatlah kalian orang yang beriman kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, dan juga wa ulil amri minkum, dan kepada penguasa minkum dari kalian. Jadi ayat ini berkaitan dengan kepatuhan kepada ulil amri. Oleh karenanya ulil amri di sini saya ambil dari ayat tersebut.
Lalu bagaimana kaitannya ayat ini dengan judul yang akan saya bawakan? Tadi kita sudah jelaskan, kita jabarkan antara patuh dan Tuhan, serta kaitannya dengan ulil amri. Dalam suatu negara atau suatu pemerintahan sudah pasti ulil amri ataupun pemerintahan, dalam hal ini presiden, membuat sebuah perundang-undangan atau peraturan yang dikaitkan atau untuk dipatuhi oleh masyarakatnya. Kaitannya patuh dan Tuhan, di sini ulil amri hanya sebagai perantara saja yang membuat suatu kebijakan. Nah, kaitannya hakikatnya di situ adalah kepada Tuhan itu sendiri. Sudah jelas di sini, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul, dan kepada penguasa-penguasa dari kalian. Oleh karenanya, kita patuh kepada pemerintah yang sah, otomatis juga kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kepatuhan pada ulil amri kita tekankan pada judul kali ini. Lalu, kepatuhan yang seperti apa yang kita harus lakukan ataupun kita patuh kepada ulil amri? Misalnya yang paling sederhana, yakni yang pertama, misal kita berkendara sesuai dengan peraturannya, menggunakan helm, memiliki SIM dan STNK dan lain sebagainya. Namun kaitannya saat ini saya tidak akan menjelaskan tentang hal itu. Namun saya menjelaskan yang sangat saat ini dibicarakan atau memang pemerintah sedang berlakukan pada saat ini, ataupun sudah 2 tahun kurang lebih terjadinya pandemi. Ini bisa menjadi suatu materi yang saling berkaitan antara pandemi COVID-19 dan kepatuhan kepada ulil amri. Saat ini kita ketahui bersama, pemerintah menekankan peraturan yang bernama PPKM, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang sebelum-sebelumnya sudah pemerintah lakukan dengan kata lain, yakni PSBB dan sebagainya. Dengan adanya PPKM yang banyak sekali peraturannya, antara lain tidak boleh ada kerumunan, tidak ada mal ataupun tempat ibadah yang dibuka untuk sementara. Jadi pemberlakuan perbatasan kegiatan masyarakat, ya, ini berkaitan dengan kepatuhan kita kepada ulil amri. Mengapa? Memang banyak pro kontra di masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap PPKM ini. Namun jika kita kaitkan kembali dengan ayat dalam surat An-Nisa ayat 59 ini, kita harus bertawakal, ataupun kita harus menerima apa yang pemerintah sudah tetapkan. Pasti pemerintah menetapkan PPKM sudah dari tahap-tahap diskusi yang sangat panjang, serta menimbang dari aspek-aspek kehidupan yang lain, dari segi ekonomi dan sebagainya. Lalu maka dari itu kita perlu patuh kepada ulil amri. Jika kita rakyatnya yang tidak patuh kepada ulil amri, dalam negara itu siapa yang akan patuh dan menjalankan roda peraturan di negara tersebut? Oleh karena itu, sudah seharusnya kita patuh terhadap kebijakan pemerintah, yakni dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh ulil amri, karena menjadi bukti kita terhadap imannya kita kepada kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan adanya PPKM ini adalah sebuah ujian terhadap umat muslim khususnya, karena salah satu kebijakan dari PPKM sendiri adalah menutup sementara tempat peribadatan. Oleh karena itu, ini sebagai ujian keimanan kita, apakah dengan pemberlakuan ini iman kita semakin meningkat ataupun semakin menurun? Apakah kita di rumah semakin giat untuk beribadah atau semakin malas untuk beribadah? Oleh karena itu, ditentukan oleh kalian sendiri. Lalu menghadapi ujian terhadap pandemi ini memang banyak sekali faktornya. Ada faktor ekonomi, faktor kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh dari
ujian dalam faktor ekonomi. Banyak orang yang tidak setuju akan PPKM karena sulit untuk bekerja kembali, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya. Namun Allah sudah jelas dalam surat At-Talaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan sangka dengan kita tidak bekerja lalu Allah mengutus rezeki kepada kita. Bahwasanya Allah sudah memberikan alat atau cara untuk dapat kita mendapatkan rezeki dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Entah itu dari saudara, dari tetangga dan sebagainya. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki suatu prasangka terhadap rezeki kita. Kalau misalnya kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkan rezeki. Itu terhadap faktor ekonomi. Oleh karena itu kita harus berhusnudzon atau berprasangka baik pada Allah. Misal kita terjadi dengan kebijakan PPKM ini, mungkin ada cara lain Allah dengan memberikan rezeki kepada kita, tidak melalui mungkin pekerjaan kita. Lalu kaitannya ujian, kita harus sabar menghadapi ujian tersebut. Sabar di sini akan saya jelaskan ada 3 pembagian dari sabar tersebut. Yang pertama, sabar dalam taat atas perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat kepada Allah. Lalu yang ketiga, sabar terhadap ujian atau cobaan yang kita alami. Jadi kita harus sabar terhadap 3 hal ini. Namun yang kami tekankan dari poin yang telah kita jelaskan tadi, yakni yang poin nomor 3, sabar terhadap ujian dan cobaan yang sedang kita hadapi saat ini, yakni adalah pandemi. Kita dilarang sementara untuk beribadah, kita dibatasi untuk berkerumun, kita ditutup beberapa waktu setahun lebih untuk tidak bersekolah secara tatap muka. Itu merupakan salah satu ujian untuk kita bersabar terhadap sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang sabar itu tidak menjadikan hal yang gampang kita lakukan. Oleh karena itu Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an yang intinya adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Karena sabar itu tidak untuk hal-hal yang sepele. Sabar itu dalam 3 konteks ini sangat berat kita lakukan. Oleh karena itu kita harus berlatih terhadap sabar ini. Dalam kaitannya PPKM tadi, ada kebijakan pemerintah dengan menutup sementara tempat peribadatan. Ada kabar gembira bagi kita yang istiqomah sholat di masjid atau beribadah di masjid. Rasulullah bersabda melalui yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman aw sahihan. Jikalau ada suatu hamba sedang sakit atau dalam perjalanan atau dalam keadaan atau kondisi di mana kegiatan rutin itu tidak bisa dilakukan, maka baginya pahala atau ganjaran yang sama terhadap orang yang mukim atau orang yang sehat. Contohnya seperti ini. Misal ada seorang hamba atau seorang masyarakat yang terbiasa untuk beribadah sholat istiqomah di masjid, lalu adanya PPKM ini dilarang sementara untuk masjid. Nah, hadis ini dapat berkaitan dengan hal ini. Jika kebiasaan hamba tersebut sholat di masjid, nah sholatnya dia di rumah itu disamakan pahalanya ketika dia rutinitas sedang istiqomah sholat di masjid. Itu adalah kabar gembira bagi seseorang yang sholat
istiqomah di masjid sebelum ada PPKM ini. Oleh karena itu, dalam pandemi ini, khususnya dalam PPKM ini, ada 3 cara yang sudah Allah berikan dan saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhtiar kita. Jadi manusia sebagai makhluk yang lemah, tidak ada daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Kita perlu dan patut untuk berikhtiar dari hal apapun. Contohnya dalam menjaga kesehatan, kita tetap harus mematuhi PPKM dan menerapkan 5M untuk tidak terpapar ataupun tetap dalam keadaan yang sehat dan fit. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali dia atau kaum itu merubahnya dengan sendirinya. Jadi, misal dengan adanya pandemi ini, Allah tidak akan merubah kaum kecuali kaum itu dengan berubahnya sendiri, dengan cara kita patuh kepada pemerintah, dengan adanya PPKM, kita memperhatikan 5M yang sudah pemerintah tetapkan. Insya Allah pandemi ini akan selesai, insya Allah. Lalu yang kedua yakni tawakal. Setelah kita berikhtiar dengan maksimal mungkin, yang kedua yakni kita harus tawakal, menyerahkan segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat berserah kita, tempat meminta kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana terdapat ada penekanan, iyyaka, hanya kepada Engkau kita meminta atau menyembah, dan hanya kepada Engkau kita meminta. Dalam kaitannya tawakal, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kalian ingin berazam atau melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bertawakal kepada Allah. Lalu yang ketiga yakni kita jangan lupa untuk selalu untuk berdoa. Dalam Al-Fatihah tadi sudah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dalam surat Al-Baqarah juga sudah dijelaskan ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, jika kalian meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaanmu. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Dalam berdoa, kita tidak bisa instan menunggu hasil yang kita minta-minta. Misalnya kita minta sehat, kita sedang sakit. Kita minta kaya ketika kita sedang susah. Tidak serta-merta kita instan diberi oleh Allah langsung ketika itu. Banyak sekali perantara atau wasilah Allah memberikan jawaban atas doa-doa kita. Bisa melalui teman-teman kita, bisa melalui saudara kita, melalui keluarga kita. Jadi doa kita tidak mesti kita sendiri yang merasakan, bisa anak cucu kita kelak. Oleh karena itu, 3 hal ini sudah semestinya kita lakukan di masa PPKM ini ataupun menanggapi pandemi yang masih belum selesai. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah segera mengangkat pandemi di Indonesia ini dan kita dapat beraktivitas sedia kala. Akhirnya cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kebaikan atau kebenaran dalam ucapan saya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang keliru atau khilaf dari saya murni dari saya pribadi. Hadanallahu iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.